Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ibadah Pelkat PKP yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, kekal namamu senantiasa, untuk segala berkat yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, dalam rangkaian syukur ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, uratilah kami, mampukanlah kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 24. Dan judul perenungan pada hari ini diberikan judul Kemurahan-Mu. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Korintus, kalau kita buka kitab Korintus, maka kita bisa mengetahui penulis kitab Korintus ialah Paulus. Tentu saja kalau kita bicara tentang penulis Paulus, maka di sini dia menulis tulisan ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang berada di Korintus dan tiap-tiap orang yang ingin mengenal akan Yesus Kristus itu sendiri, baik yang ada di Korintus ataupun yang berada di Asia Kecil. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama disuguhkan satu bentuk pemberitaan firman Tuhan yang judulnya aja dari Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Perubahan dalam Rencana Paulus. Nah, kita bisa mengetahui ada apa sih kok sampai dilakukan sebuah perubahan. Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah perubahan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti itu ya, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hasil dari perubahan itu apakah ada? Seperti itu. Baik, kita baca dulu di ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20, maka kita bisa melihat bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Paulus itu benar-benar banyak rintangan ya, banyak sekali tantangan ya. Nah, kenapa kok sampai saya bisa menyampaikan banyak sekali tantangan atau rintangan? Sekarang begini, kalau kita mau baca dari ayatnya yang di sini di ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19, maka kita bisa melihat bahwa saat orang itu mengalami pergumulan yang begitu berat, maka yang terlihat di dalamnya ada 2 jalan, yaitu mau terus atau begini, 2 jalan. Mau ikut Yesus dengan proses yang lama, ataukah
ada satu proses yang instan dan juga bawa limpah berkat, tapi nggak halal, nggak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini yang mau dikatakan, kalau mau ikut Kristus, jawabannya ya. Kalau mau mengikut Kristus, harus menerima segala resiko yang ada. Dalam ruang kehidupan manusia, pergumulan itu pasti ada. Nggak ada kata tidak, atau dalam artian stop, enggak. Tapi kehidupan ini terus berjalan gitu loh. Rangkaian kehidupan ini terus berjalan. Orang boleh disuguhkan banyak pilihan, mau ya atau tidak. Tetapi kalau di sini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kaum perempuan ataupun kaum ibu, untuk terus melayani Tuhan tanpa melihat kondisi atau situasi yang ada. Terus, dan melayani itu dengan rangkaian syukur. Kita bisa melihat dalam proses ini Paulus berjalan terus mengelilingi Asia Kecil, dan itu menemui begitu banyak tantangan. Tapi kembali lagi, saat ia melihat sebuah tantangan dalam ruang kehidupan pelayanannya, Paulus melihat itu semua satu bentuk di mana ia semakin diasah kepekaannya untuk lebih dekat kepada Allah. Dan ia melihat bahwa segala sesuatu yang datang kepada dirinya itu merupakan salah satu bentuk di mana Allah mengasihinya gitu loh. Dan di sini pilihannya ya tidak ada kata tidak gitu loh. Ya, saya berani untuk mengambil sebuah komitmen untuk melayani Tuhan, ya segala sesuatu resiko dalam ruang kehidupan saya itu merupakan salah satu bentuk bagian di mana saya untuk bersaksi, dan juga bagian di mana iman percaya saya semakin diasah untuk lebih peka, untuk lebih tajam melihat segala sesuatunya dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Seperti itu yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Kemudian dalam hal ini pun kita bisa melihat bagaimana kasih kuasa Allah itu membimbing ya, dan juga menyertai setiap rangkaian perjalanan pelayanan Paulus itu sendiri. Maka saat kita baca di ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Nah, berarti kalau kita bisa melihat penulis menulis di ayat yang ke-20 seperti ini ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, maka di dalamnya kita bisa melihat bahwa penulis sudah merasakan apa yang terjadi dalam ruang kehidupannya, dalam rangkaian pelayanannya bersama-sama dengan Allah. Allah menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Kemurahan Allah yang begitu luar biasa yang ia boleh rasakan. Kemudian ia mengatakan di ayat yang ke-20, amin. Amin merupakan satu bentuk kata setuju, ya gitu loh. Amin, dia mengamini apa yang sudah terjadi dalam ruang kehidupannya bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat yang ke-21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, kita bisa melihat di sini dari ayat yang 21 sampai dengan 24, di mana berkat dan kasih kuasa Tuhan itu perlu diusahakan, perlu terus diproses dalam ruang kehidupan kita. Maka di dalam sini kita pun bisa merasakan bahwa jaminan Roh Kudus yang Allah berikan dan apa yang boleh kita rasakan. Roh Kudus itu tinggal loh Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Ya, Roh Kudus itu ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, sekarang ini yang perlu kita tekankan atau yang perlu kita terapkan ialah bagaimana pribadi yang diberikan kasih kuasa Roh Kudus itu menampakkan kehadiran Roh Kudus itu sendiri dalam ruang kehidupan kita. Nah, sebagai ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya dalam situasi dan kondisi pandemik saat ini kita tetap menjadi ibu-ibu yang mampu memberikan semangat bagi suami kita, semangat bagi anak-anak kita. Ya, bukan sebagai kompor yang meletup
Kompor yang meletup itu kompor dalam artian yang senantiasa memberikan kalimat-kalimat yang kadang membuat orang jengkel atau kadang membuat orang sakit hati. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana caranya sebagai seorang pribadi yang mampu untuk menjadi air yang tenang, yang bisa untuk mendamaikan segala sesuatunya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian dalam firman Tuhan ini pun judulnya kemurahanmu, maka kita bisa melihat sampai detik ini anggota keluarga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan juga limpah berkat. Itu semua terjadi atas kemurahan Tuhan. Dan kemudian tiap pribadi yang boleh menerima kasih kuasa Tuhan, yaitu dalam bentuk Roh Kudus, kita pun tiap pribadi yang siap sedia untuk melayaninya dalam sikap yang teguh dan sikap yang senantiasa mengatakan, ya, saya terima untuk melayanimu dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam situasi dan kondisi yang apapun yang kita temui. Mau itu dalam kondisi yang sedih, kacau, ataupun dalam perekonomian yang saat ini mungkin buat kita, waduh kok turun naik luar biasa ya. Tetapi kembali lagi, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam ruang kehidupan saya. Itu ada maksudnya, mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih berhikmat dan bijaksana dalam melihat segala sesuatunya dalam ruang kehidupan saya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kita beritakan kasih kuasa-Nya dalam ruang kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan begitu luar biasa menyediakan setiap berkat-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.